Yes, bisa banget karena ya Jawhead juga langganan ban, tapi kalau misalkan hero-hero lainnya juga nggak menutup kemungkinan buat di ban gitu kan, kayak dari mid lanernya mungkin Yivi atau mungkin kayak Parsia bisa jadi juga di ban, tapi memang jarang sih intensitas dari Parsia yang di ban. Sementara kalau dari Factor mungkin masih ada Pakito, masih ada Ruby yang cukup menyusahkan, dan Lunox ternyata yang Your keluar. team is banning. Oke, Lunox kali ini ban. Mid laner akan dipersempit lagi pilihannya oleh teman-teman dari MBR. Mengingat game pertama tadi bahkan MBR itu ngabisin hero mid yang ada gitu ya. Tapi gak masalah, kita bergerak ke ban kedua. Ini ada Benedetta sama Lunox yang di ban. Berarti jadi banyak hero bakalan kebuka secara lebar. Hero power pick mungkin contohnya Jawhead kah, Popheus, Paquito, Xbox ataupun Hayabusa. Yes, Matilda pun masih belum ada yang ban sih. Kalau misalkan dia ban Matilda di sini, yang open juga masih bebas banyak Your ternyata team Hayabusa yang is di ban. banning. Hayabusa sudah di ban kali ini dengan salah satu assassin yang cukup merepotkan ya, maka dari itu gak akan dibiarin main Drain of Dawn hari ini. Dan gua rasa harus banget di ban Matilda. Feeling gue sih Alter Ego bakalan ban Matilda karena tadi mereka pakai Matilda dan mereka gak akan mau Matilda jatuh ke tangan teman-teman dari MBR Delphine. Yes, atau Pakitonya di ban. Jadi nggak ada pertukaran yang setara untuk Matilda aja, tapi Lunox dah ya ternyata Your Pakitonya di ban. team is Ya banning. masih mau sih untuk menggunakan Matilda karena memang tadi terbilang cukup efektif juga, dimana yang pakai Pixie juga itu benar-benar kayak apa ya, kayak preman banget sih. Dan kali ini kita bakal melihat dulu apa last bandnya dari Alter Ego. Berani gambling kan? Kalau gue sih daripada gambling gitu dan ini kan mereka benar-benar butuh poin ya. Ingat mereka lagi mulai kesusul sama tim-tim lainnya. Mungkin Alter Ego harusnya main aman aja untuk apa ya, mempatenkan kemenangan mereka di klasmen lah ya. Karena Alter Ego lagi ketinggalan sekarang sama GPX dan juga ini ya Beretron. Oke, Matilda kah atau Jawhead kah atau lepas dua-duanya biar dapat Matilda. satu-satu? Gua rasa Matilda sih di ban karena kalau musuh pick Jawhead kita masih bisa pick Kufra, tapi ternyata Your team is Tyrannusnya taking. di ban kali ini. Berarti kebuka semua dan ada keuntungan ya buat Alter Ego di mana mereka bakal dapetin 2 hero power pick. Sedangkan MBR bakal cuma dapat 1. Bisa aja nih mereka pick Matilda sama satu laginya Xborg atau Jawhead Xborg, kan gak ada yang tahu. Tapi Yes. wow. Wow, Your team ini is menarik taken. banget sih, bener-bener power pick yang diamankan untuk first picknya. Parsia langsung keluar sebagai first pick juga. Tapi ya kalau memang kita lihat dari konsep di mana Matilda selalu ditaruh roamer di turnamen ini, mungkin dari mereka juga berpikir kayak, oh ya udah dia juga nggak bakal ngepick Matilda sama Jawhead gitu kan, karena dua-duanya biasanya jadi roamer. Sebenarnya kalau memang kita lihat dari mid laner, Matilda itu masih bisa juga, tapi ya emang jarang aja di pick gitu loh. Iya betul sekali. Dan oke, Matilda kah atau Jawhead Xborg, karena Xborg masih terbuka juga. Xbox masih terbuka, atau mau ngamarin satu Ruby mungkin untuk crowd controlnya, atau Esmeralda karena ini Esmeralda yang punya Echo juga boleh punya ini. Dan ya langsung Esmeralda dari Fumieko dan Ruby ternyata melepas Jawhead dan Matildanya. Ini kali ini dari teman-teman MBR bebas milih nih, mau pakai Jawhead atau mau pakai Matilda sebagai Robin. Siap, coba kira-kira apa ya, masih terbuka tapi bisa dipastikan dua-duanya dapat satu-satu ya. Cuman masih belum di pick juga. Dan dua side lane dari Alter Ego kita sudah lihat kuat banget harusnya untuk nahan lane dan juga di team fight. Jadi mungkin dari MBR menurut gua amanin dulu side lane sih, kalau enggak bakal dihabisin sama mereka. Oke, ini ya kalau dari Alter Ego udah ada dua set lagi ini udah cukup aman sebenarnya. Tapi kalau misalkan dari FBR kita bisa lihat Lunar dengan Matilda kah? Matilda atau Jawhead kali ini? Ini pilihan yang berat sih jujurnya. Tapi ya mungkin ngamanin satu junglernya langsung, mungkin bisa juga ternyata Balmond langsung diamankan. Dan Matilda berarti bakal Balmond jungle feeling gua dari MBR Delphine. Dan kita bergerak, mungkin Jawheadnya harusnya diamankan sih sama teman dari Alter Ego daripada nanti bakalan di ban ya. Ya. Sebenarnya kalau kita bahas soal Balmond kalau di scene kompetitif yang tier 1 kita MPL, Balmond ini sering banget di-pick waktu lagi pertama kali setelah di-buff untuk match up dari Esmeralda. Apakah dari MBR juga nge-pick Balmond nggak di jungle, ditaruh di side untuk match up-nya Esmeralda? Kita nggak tahu, tergantung dengan strateginya MBR nanti. Oke, kita beralih ke Pixie kali ini. Masuk ke pick ketiga sebelum ban phase kedua. Mid-nya sih, gue rasa ambil Eve sebelum di ban. Oh, Xbox jungle nggak sih? Your team is banning. Ruby-nya bisa ditaruh rom juga sih sebenarnya. Oke. Tapi
jarang banget gitu lihat Jawhead nggak laku kayak gini gitu kan. Ini udah bener-bener power pick aja sih dari kedua tim. Tapi kalau kita lihat ya WSC kayaknya moodnya hari-harian gitu gak sih, kayak sehari ini misalnya yang laku Akai, terus yang laku Parsha, terus sekarang Jawhead hari ini nggak laku banget. Padahal ada di hari pertama atau hari pertama dan kedua itu Jawhead selaku mungkin langganan band, langganan pick gitu kan. Tapi kali ini nggak laku ternyata ya dari Jawhead. Mungkin ya memang dia melihat dari konsepnya dimana ketika dia paksa ngambil Jawhead nantinya bakal agak kesulitan, dimana Matilda Rom ini bisa banget dilempar sih memang jujurnya. Dan kalau untuk Parsha kan dia jauh banget range-nya, mungkin mereka mikirnya resiko banget nih kita pakai Jawhead nggak bisa masuk ke belakang juga, nanti jadinya susah gitu kan, makanya nggak diambil Jawheadnya. Oh, I see. Oke. Your Kalau team gitu udah ada is Roger banning. kali ini yang di ban salah satu investasi late game untuk teman-teman dari MBR Delphin. Dan ini pasti MBR lagi agak sedikit bingung dan Your bener banget team is Kissnya di ban. banning. Tadi gue sempet bilang juga kalau misalnya udah ada Parsha di pick, pasti mereka bakalan ban pick yang lain gitu. Ntar ban terakhirnya Chang'e sih kayaknya. Yes, karena emang belum ada mid laner juga memang dari teman-teman Alter Ego. Tapi kalau kita bahas lagi soal mid laner, ini karena roamernya kemungkinan ya, ini kemungkinan Ruby. Mungkin ya mid lanernya bisa cari yang agak mandiri sih. Mungkin kayak Lydia gitu-gitu lebih sustainable, cuman jangan lupakan mereka juga butuh serangan jarak jauh. Your Ya, team betul is sekali. Mereka banning. soalnya udah kita lihat adalah hero-hero melee yang mana harus benar-benar ada di tengah-tengah team fight. Jadi bener banget kata Lim, dari Alter Ego butuh salah satu hero yang damage-nya cukup jauh jaraknya ya, range-nya. Yes. Apakah yang akan di-ban Chang'e? Atau kalau emang mau Chang'e burst damage-nya Kagura sih paling. Gua rasa dia bakal ban Chang'e. Kalau ngelihat dari band sebelumnya game pertama, ini mirip-mirip gitu. Yang beda Pakitonya Chang'e, bener banget. Your Dan team is ternyata picking. masih dalam band yang sama ya, dari Coach Timola ternyata. Itu teman-teman dari MBR Delphin. Dan kali ini bergerak ke pick selanjutnya. Kira-kira bakalan pick apa? Soalnya kita masih belum tahu ya, ini bakalan ditaruh di mana-mana aja. Tapi yang udah pasti sih kayaknya Ruby-nya bakal roamer sih kalau kayak gini. Masih belum tentu juga, bisa sideline, bisa exportnya jungle ya enggak sih? Ya bisa, apapun masih bisa terjadi dengan komposisi hero seperti ini. Ya kalau emang mau dipaksain taruh mid juga sebenarnya masih bisa gitu kan. Namun kali ini Yisun Shin kah yang bakal keluar? Karena memang dari stage ini permainan marksman-nya aktif banget sih, dan Yisun Shin keluar. Your team Oke, is berarti picking. roamernya Ruby bisa dipastikan ya, karena Stacy udah pick ISS. Dan kita bisa akui MM dari seorang Stacy itu baik banget penggunaannya. Tapi apakah akan di pick Aulus? Berarti ini Balmonnya bakal ketemu Esmeralda ya, seperti yang tadi Lip bilang kalau Aulusnya di pick harus. Iya, karena memang ya pernah juga keluar sebagai match up dari Esmeralda tadi seperti bahas, dan Aulus balap bakalkah keluar, namun ternyata diganti Baxia kah? Ini Baxia enak sih untuk pakai turquoise poisonsnya juga untuk hilangin absorb dari Esmeralda, dan Brody sudah dikonfirm satu asuransi di sampingnya sudah diamankan. Dan kali ini kita bakal melihat jungler ataukah fighter X-Villain yang akan dipick sama teman-teman dari MBR. Yap, betul sekali. Kali ini Karina, oke, Karina berarti benar banget Your bakal team decide. is Dan picking. juga akan ada Brody yang decide juga kali ini, dan Lalanix akan menggunakan Karina. Kalau gitu ini bakalan gerak ke midnya kah mungkin? Yes, dan Nana masih menjadi pilihan yang cukup baik. Ini bagus sih. Kalau misalnya lihat ada Karina, mungkin bisa Molina ya dari seorang Nana, itu akan memperkecil kemungkinan dari seorang Karinanya untuk masuk secara cepat gitu. Oke, dan sudah kumpul semua nih 10 hero dari masing-masing tim juga udah di pick 5 masing-masing, dan Nana sebagai last pick cukup oke juga. Ini membuat dari Yisun sini juga nanti lebih aman aja sih dengan Molinanya nanti. Ya, betul sekali. Dan Selena masih gak laku juga ya, ternyata di WSC jarang banget di pick. Dan ini dia grafik dari masing-masing tim, yaitu dari MBR Delphin dan juga Ultimate Phoenix. Ayo diramaikan. Tapi kayaknya sebentar lagi akan azan, jadi kita akan tidak berkomentar dulu demi menghargai azan yang akan berlangsung. Jadi buat teman-teman, kita izin gak berkomentar dulu ya. Welcome to Mobile Legends!
Oke, kita balik lagi ke gamenya dimana ini game kedua dan kita lihat baru datang ya Lunar, udah low banget ternyata. Oke, dan ini udah masuk di level kedua ternyata, dan kali ini Run dengan Nananya yang bermain cukup agresif dengan bumerang, namun kali ini Little Wanderer berhasil diamankan dari teman-teman MBR. Eko coba dibakar lagi Taya, udah mulai sekarat, tapi untuk di kill masih susah sih. Masih susah, ternyata Balmonnya dihadapkan dengan ini ya, seorang Xbox. Sementara Brodinya diketemukan dengan Esmeralda di area atas. And let's go. Oke, dengan Esmeralda Goldland harusnya ya memang kalau dilihat pressure ya mungkin pressure-nya nggak bisa barbar gitu kan, dan memang Brodinya juga nggak bisa nge-pressure balik terlalu gimana. Tapi yang jadi masalah ini Balmonnya nih, Balmonnya dibakar terus masih bisa survive nggak nih sampai akhirnya? Kayak Ana di sini cukup kesulitan dengan seorang Run yang cukup mengganggu ya, jadi susah buat defend ya ternyata. Ya ada Yanana, tapi kita lihat udah ada setup 3 player. Oke, Mountain Chopper coba dibuka untuk ngecek keberadaan musuhnya, membuka picture seluas-luasnya dan memukul sedikit ke arah teman-teman dari MBR Delphin. Oke, dan ini Stacy dengan permainan flicker barusan ya? Kepencet gak? Enggak, dia mau ngambil kill ke arah Run tapi nggak dapat karena Run-nya juga flicker juga, cabut sama flicker. Oh, perang ini ya, perang flicker ya. Oke, dan kita balik lagi. Udah ada last sanity, coba masuk ke seorang Taya, masih cukup sustain kah? Oke, dan first blood berhasil didapatkan, tapi hampir aja Fumieko calculated ya ternyata dari turretnya. Dan kali ini Pixie hati-hati cukup tertekan, setelah itu Tarto berhasil diamankan oleh teman-teman dari MBR Delphin. Nah ini nih, ini yang tadi sempat dibahas juga, bakal susah banget memang dari Balmon sendiri karena dari Xbox dia punya range yang cukup oke, dan Fire Missile ini ketika udah stacknya penuh itu bakal true damage, itu sakit banget ke arah Balmon. Betul sekali, dan Presiden tinggalnya hadir, coba untuk memukul mundur seorang Lunar, masih bisa selamat. Jadi ada bau-baunya Nana bakalan mainnya defense terus lagi ya karena dengan adanya Nana. Susah banget buat maju, sebentar itu kita lihat hati-hati. Udah ada backup leader dan saya coba dibuka kali ini untuk memukul mundur. Run kena beberapa damage dari seorang Ana. Yes, masih ada balasan juga tadi memang, namun belum ada inisiasi yang lebih panjang lagi. Ini masih belum ada kill yang terjadi di mid lane tadi, hanya ada satu kill yang di solo kill tadi ya dari Xbox sama Balmon doang. Ya, betul sekali, untungnya tadi udah ada last sanity juga yang dimiliki oleh seorang Xbox ya. Akhirnya berhasil menumbangkan Balmon ya. Fumieko coba untuk cutting minion aja, dan sementara itu udah ada 4 versus 4 ya yang setup di area top lane, tapi nggak jadi, ternyata bakalan balik lagi ke arah mid lane. Oke, dan kalau kita lihat dari mid lane mungkin Ana dan Lunar sakit banget damage-nya Run yang mencoba dibalas kali ini sudah datang juga dari Fumieko. Nggak boleh terlalu memaksakan dari Ana, lebih milih untuk mundur. Lebih memilih untuk mundur. Kali ini kita lihat hati-hati Lalanik teman-teman, 2 player di mana ada Pixie yang masih cukup kuat untuk menahan damage yang diberikan oleh seorang Lalanik. Bakal coba di backup kah Fancy Nancy? Udah ada sesi kan, dia sudah mencari incarannya, tapi nggak jadi keluar ternyata anak panahnya ya. Oke, dan kita lihat di bottom lane dengan tidak adanya export maka dimanfaatkan langsung dari Taya, langsung cutting wave aja. Tapi ini hati-hati bisa dipanis nih nanti di belakangnya ini. Nah, ketemu kan langsung cabut. Saya mundur dulu, tapi Stacy kali ini masih farming, dan ternyata di area top lane seorang Lalanix berhasil mendapatkan 1 poin kill atas Fancy Nancy. Gimana Fancy Nancy yang nggak dikasih rotasi sama sekali ya, di pressure habis-habisan. Yes, dia gold lane juga, dan memang kalau Esmeralda sendiri dia nantinya bakal ngeselin sih. Dan ada Last Sanity yang masih digocek dengan flicker, namun lethal counter yang salah ke arah Bas tadi dan nggak berhasil mendapatkan kill balasan. Harus tetap tumbang. Sayang sekali lethal counternya tadi ke arah Bas dan tidak mengenai siapapun, tapi Stacy coba untuk melakukan push di area bottom lane. Sementara itu udah ada Turtle juga yang langsung dimulai oleh teman-teman dari MBR Delphin. Gak akan ada gangguan yang cukup signifikan juga, maka akan mundur dari Pixie dan harus dibuka untuk mengusir teman-teman dari Alter Ego Next. Wow, udah berhasil mendapatkan 1 turret juga nih. Ini menjadi keuntungan tersendiri juga sebetulnya sama teman-teman Alter Ego, karena yang kita lihat dia bermain dengan marksman di posisi jungle memang nggak bisa terlalu agresif banget gitu kan di awal. Nah, jadi makanya itu harus diperhatikan lagi bermainnya, dan kita lihat outer turret di area bottom lane nampaknya sudah berhasil didapatkan ya oleh teman-teman dari Alter Ego Next. Sementara itu hati-hati Lunar sudah mulai terlihat oleh Fumieko, kali ini harus mundur dulu, sakit sekali dari Fire Missile yang dimiliki oleh Fumieko. Masih berkejar Lost Insanity yang masih belum kena ke arah seorang Lunar, ditungguin sama 2 player, satu flicker yang cukup baik banget sama di komit, dan export harus hilang dari line of dunk. Oke, ini udah jadi PR tersendiri untuk Fumieko, nggak boleh terlalu barbar lagi karena memang
udah bisa banget untuk dipanis gitu kan. Dan sementara kita lihat Esmeralda bertemu dengan Balmon, ini bakal jadi late potong-potong masih sih. Kan potong-potongan. Lagi-lagi mata Joker dibuka karena tahu itu dari Palanik sih kalau dapet imbas bakalan serem banget ya, karena balik lagi dia harus tunggu momen. Jadi salah satunya dia nggak bisa jalan secara terang-terangan. Kalau misalnya dia jalan terang-terangan itu bakal kelihatan, maka dari itu Mountain Choker ngebantu banget sih untuk seorang ISS kabur kabur. Tapi kita lihat ada Pirates di muka kali ini, tapi Last Insanity masuk ke arah belakang, sakit banget Ana, harus menggunakan wave by wave, tapi Karina sangat-sangat agresif berhasil menumbangkan seorang ekspor. Kali ini bakal coba untuk ditabrak, tapi ternyata gak sempat untuk dimajuin lagi. Taya bakal mundur terlebih dahulu. Oke, Fumi Eko akhirnya menjadi korban lagi dan berhasil mendapatkan Avilera. It's okay, pertukaran kill. Namun kali ini yang harus diperhatikan sebenarnya dari Stacy-nya sih. Ini space-nya banyak banget loh dari Stacy ini. Tadi dia kita sempat lihat itemnya udah jadi War Art dan dia bakal lanjut ke arah BOD mungkin atau Endless Battle. Dengan adanya 2 item, hati-hati, Yusun Shin udah bisa ikut perang. Iya betul sekali, tapi kalau kita lihat ya masuk ke menit ke-6 ini dari Stacy-nya nggak ada yang ganggu loh, dan ini bakal bahaya nantinya buat teman-teman dari MPR Delfin. Harus dinotis dari seorang Stacy-nya, kalau enggak dia bakal free farming. Tadi di bottom lane dia sendirian, di atas dibiarin 2 wave sendirian, itu bahaya banget kalau gini terus. Tidak ada dibuka kali ini, hati-hati, sakit banget, dan dari seorang Nulun masih memiliki pasif dan masih berhasil untuk cabut. Oke, dan ini informasi penting di mana nggak ada pasif dan untuk run boleh banget kalau emang mau di press balik. Namun kali ini kita lihat Fumi Eko kali mau coba dipanis lagi. Last Insanity defensif, mau tidak mau harus dikeluarkan. Ya, betul sekali, Last Insanity yang digunakan untuk sebagai bahan kabur, yaitu menjadi info juga. Nana nggak punya pasif, Last Insanity juga nggak ada dari seorang ekspor. Jadi kalau misalnya teman-teman dari MPR Delfin mau coba kontes turtle, lihat Stacy-nya tuh sendirian terus, nggak ada yang ganggu. Ini tuh dari teman-teman Alter Ego Nix itu benar-benar ngezoning musuhnya tuh biar nggak deket-deket sama Stacy. Tapi video Restrek dibuka kali ini. Oke, Lunar coba untuk menabrak satu player, masih bisa mundur, dan Karina sedang menunggu momen tapi terlalu sulit. Oh, run-runnya tertangkap ternyata dengan tidak adanya pasif yang sangat baik dari seorang Karina. Gobi juga berhasil mendapatkan seorang Ruby. Kali ini 3 player dari Alter Ego Nix nggak bisa berbuat banyak. Oke, 2 yang harus tumbang dan positioning yang bagus banget barusan dari Lalanix, dimana dia sabar banget menunggu momentum dan akhirnya dia berhasil menemukan dimana run-run yang tidak punya pasif lagi langsung di commit, akhirnya berbuah hasil dengan kill 2 kill terhadap teman-teman dari Alter Ego. Dan Lalanix juga selamat untungnya ya. Yes, dan kita lihat top lane kali ini Fumi Eko akhirnya match up sama Balmon lagi nih. Brody-nya dikasih match up sama Esmeralda. Kita masih menunggu impact dari Brody yang mungkin nanti ketika dia udah punya 2 item 3 item yang bakal mulai sakit dan udah mulai join. Betul sekali, tapi lagi-lagi vision dibuka oleh Mountain Choker dan di arah mid bakal coba dikomit kah? Enggak, ternyata wave-nya sudah habis dan teman-teman dari MPR Delfin gak bisa memaksakan bergerak ke arah objektifnya. Tapi kita lihat dari seorang Lunar coba maju ke arah depan, sakit banget dia pencet tapi ternyata berhasil menarik 2 player dengan Nova Vendetta kali ini. Tapi kita lihat dari sebelah kiri ada seorang Taya coba hadir dan bakalan dikasih lethal counter, masih belum bisa bermain walaupun malahan Tayanya yang berhasil tertakedown oleh seorang YSS. Video Restrek dibuka kali ini dan ada Passionate yang masih cukup kuat. Fumi Eko juga ini masih ada Last Insanity-nya harusnya dan masih berhasil untuk mundur. Oke, damage dari Stacy udah mulai terasa dengan item yang udah pastinya 2 item. Oke, ternyata ya ada 2 item bahkan menuju ke arah 3 item udah mulai sakit. Dan kali ini mid turret yang coba untuk di-commit namun masuk lagi kali ini dari Pixie, nggak mau dikasih bebas gitu aja, langsung dikasih ke slow juga. Ada efek stun namun masih fokus ke arah objektif terlebih dahulu, masih bisa di defense lagi kali ini. Bagus banget Nancy, galak banget mainnya di sini. Udah mulai main 5 player di arah mid, bakal dikomit ke arah 1 Alter di arah mid, dan tapi satu Last Insanity berhasil mendapatkan shutdown atas seorang Karina. Kali ini bakal coba mundur terlebih dahulu. Taya bakal masuk aja ke area turretnya, nggak akan berani untuk maju lagi. Oke, lethal counter barusan berhasil dihindari dengan flicker yang sangat baik dari Fumi Eko. Dan akhirnya bakal dibalas sepertinya turret di arah mid lane. Fokus ke arah objektif dari Stacy. Coba zoning out lagi kali ini. Taya coba membantu namun ada Armor Vendetta menarik 2. Dan turret yang dituju langsung mundur setelah berhasil mendapatkan turret. Oke. Dan kali ini dari Navilera akan coba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat teman-teman dari MPR Delfin udah nggak punya outer turret sama sekali. Dan ini bakalan jadi visionnya dipegang sama teman-teman dari Alter Ego Nix. Oke, dan lebih milih untuk mundur ya barusan teman-teman dari Alter Ego, nggak boleh terlalu greedy juga karena tidak ada Stacy di map sebelah tadi. Tidak ada Stacy, makanya dari itu harus lebih hati-hati lagi. Dan sementara itu kita lihat udah ada Lord yang hadir. Hati-hati.
dari seorang Lunar harus dipukul mundur oleh Pixie. Dan masih cukup berani dari seorang Pixie karena dia merasa di belakangnya ada backup dari teman-temannya. Sementara itu ada Stacy kembali sudah join di line up, dan apakah bakalan setup di area Lord? Teman-teman dari Altrigonix, Monte Choker dibuka dulu agar jalannya lebih luas lagi dari seorang Stacy. Ya, Vision udah terbuka, informasinya udah didapatkan, tinggal komit aja sih, mau komit ke arah mana dulu gitu kan. Apakah lotnya mau dipakai sebagai bait atau mau di trap atau mau di push lane dulu. Ini tergantung nanti dari alter egonya sendiri bakal mau gimana, dan kali ini lotnya udah mulai colek-colek aja. Oke, sudah mulai dicolek ternyata oleh teman-teman dari Altrigonix dan tidak ada gangguan dari teman-teman MBR Delphin. Setelah itu Karinanya coba untuk melakukan trapping ya, kita lihat di area sana, tapi ternyata dari area coba dibuka kali ini, dan Lord masih berhasil di-secure. Tapi hati-hati dari Pixie, coba ditabrak, masih cukup tanky kali ini, bakal coba di-zoning oleh seorang Fumieko, dan MBR Delphin nggak bisa terlalu memaksakan untuk maju lagi. Oke, sementara kalau kita lihat kali ini bakal ditarik dengan I'm Offended. Sementara sisa lain Lalanix terbakar dengan Last Insanity, masih bisa selamat, nampaknya masih bisa mundur. Namun kali ini dengan Purple Buff yang sudah dikuasai dari Stacy, ini membuat teman-teman dari MBR makin kesulitan lagi nih. Ya betul sekali, jadi makin kesulitan, dimana tadi juga dari seorang Ana berhasil untuk memberikan beberapa damage sebenarnya ke arah teman-teman dari Altrigonix. Dan balik lagi Predator Strike cooldownnya lumayan cepat, jadi seharusnya buat Altrigonix sih bakalan lumayan kesulitan untuk melakukan push, tapi gak masalah, mungkin dari seorang Pessinensinya nanti bisa ganggu ke arah belakang, ke arah seorang Parsianya, sehingga Predator Strike-nya gak akan mengganggu teman-teman dari Altrigonix. Masih ditahan ternyata Predator Strike-nya, dan Lord-nya juga masih cukup mudah harusnya untuk dihancurkan. Sementara itu kita lihat adalah Lanix yang lagi coba untuk dikejar, dan ini Red di arah mid berhasil didapatkan. Kali ini Predator Strike dibuka, sakit banget, harus mundur terlebih dahulu dari seorang Run, gak bisa terlalu maju lagi karena dari Predator Strike-nya tadi udah masuk beberapa kali, dan yes, masih harus pulang dulu. Oke, dan ini udah mulai terbuka nih dari inhibitornya, udah mulai kelihatan juga. Namun defense-nya cukup baik sebenarnya, dimana dari Taya juga dia coba untuk cutting minion di top lane, dan udah berarti ini push 3 lane dari teman-teman Alter Ego udah nggak bisa dijalankan lagi. Udah nggak bisa dijalankan lagi, tapi ini kenapa Vigilance diam? Oh enggak, lagi nangkrong dulu kali ya dari Vigilance. Lanjutan satu inap turret lagi berhasil didapatkan di arah top lane, membuat teman-teman dari MBR Delphin hanya tersisa ini turret saja, dan bakalan jadi malapetaka kali ini. Jungle-nya by one kali ini kan di daerah Purple Buff, dan siapa yang bakal menang? Sepertinya Lalanixnya kabur. Tapi kirain mau adu mekanik gitu kan, dan Lalanixnya kali ini berhasil dipanis. Killing spree berhasil diamankan. Dicuri purple buff-nya tapi ditukar dengan nyawanya. Jadi sayang banget ya kan, demi satu purple buff aja kehilangan nyawa sih, itu bahaya banget. Tapi gila sakit banget sih dari Rutru tadi ke arah seorang Lunar ya, bahkan 2 bar HP-nya terkuras habis gitu dari bumerangnya ada seorang Nana gitu kan. Kali ini dari teman-teman Altrigonix memiliki keunggulan di mana 4 versus 5 karena nggak ada Lalanix. Harusnya sih untuk dapat inhib turret 1 bisa aja sih. Oke, bakal coba dikomit kah? Sakit sekali dari seorang Pessinensi kali ini. Monte coba dibuka, dibalaskan dengan Predator Strike, dan ternyata Brody-nya berhasil melakukan shutdown atas seorang YSS kali ini, dan double kill berhasil didapatkan kali ini Pessinensi. Coba untuk maju lagi ke arah depan, cukup sakit Pessinensi tapi masih berhasil untuk dihindari. Oke, dan hati-hati Navilera coba dimasukin Pessinensi, galak banget kali ini, terkena kesdow dan harus tumbang. Terlalu greedy nampaknya dari Pessinensi. Pessinensi mungkin dia ngerasa terlalu sakit dari dia, jadi dia pede banget tapi terlalu over pede jatuhnya. Oke, pasif dari Nana sekarang sudah berhasil gunakan Leto Counter yang masih belum connect ke arah seorang Run, masih berhasil selamat. Tapi ini turret di arah bottom lane itu tinggal dicolek dikit sih, harusnya bisa, masih masih di defend. Ini Navileranya udah mulai jadi itemnya. Karena kita udah mulai masuk ke menit 14. Predator Strike dibuka kali ini untuk memukul mundur Fumieko. Satu outer turret di arah mid lane berhasil didapatkan. Awas. Oke, Stacy kembali hadir di sini, bakal coba disemprot, dibakar-bakar dulu sama seorang Fumieko, dan masih bisa untuk mundur. Teman-teman dari MBR Delphin gak boleh terlalu greedy. Dapat momen sekali bukan berarti bisa terus-terusan untuk ngelakuin inisiasi. Istirahat dulu karena teman-teman dari Altrigonix ini baru pada respawn. Yes, betul banget. Dan tadi 3 pemain bahkan yang berhasil ditumbangkan ini menjadi poin penting juga untuk teman-teman dari MBR. Dan kali ini mulai bisa bernafas lagi karena goldnya mulai dikejar. Hanya tertinggal sekitar 3.000 kali ini.
tinggal sekitar 3.000. Tadi ketinggalannya sekitar 5.000, kali ini udah lumayan dipersempit dengan 3.000 aja. Tapi purple buff milik Karina kayak bakal coba diambil atau diamankan oleh seorang Sesi. Gak ada gangguan juga secara free, dan Lord kali ini sudah hadir kembali. Ini khawatir karena Esmeralda-nya miss, berarti dia lagi coba dorong minionnya. Maka dari itu dari seorang Taya diutus untuk ke area bottom lane untuk clearing minion. Sementara kita lihat di arah Lord ada satu player itu Lunar, coba ngintip aja ke area pertahanan dari teman-teman Alter Ego. Bakal coba dibakar terlebih dahulu, tapi Lunar cukup berani. Kita dari belakang Lalani coba mencari incarannya, menjadi bulan-bulanan warga Lansisan itu juga berhasil menumbangkan seorang Lalani. Tapi ada Fire Strike dibuka kali ini masih cukup kuat. Taya harus mundur terlebih dahulu. Pensinensi masih cukup kuat ternyata di depan, menahan damage yang diberikan. Oh, teman-teman dari MBR sakit banget dari seorang Alin, langsung di end sama Brodinya. Oke, ini masih bisa diamankan lagi dari Lordnya dengan retribution yang sangat pede dari Stacy barusan. Walaupun memang gangguan dari teman-teman MBR juga ini harus diperhitungkan sih, dimana mereka masuknya tabrak bareng-bareng dan itu menghasilkan dapetin 1 kill ke arah run-run. Namun kali ini defense seperti apa yang bakal ditunjukkan dari teman-teman MBR, di mana Lordnya udah mulai datang ke arah mid lane, top lane yang dituju sama teman-teman dari Alter Ego. Balik lagi, paling defense-nya akan mengandalkan dasar dari seorang Ana harusnya ya. Dan kali ini kita coba untuk lihat di mana ini turret bakalan coba di omit aja, tapi kayaknya nggak akan bisa untuk dipaksakan. Ana masih coba untuk menahan feeder strike-nya, nggak akan dibuka terlebih dahulu karena masih bisa di defense. Oke, sementara kita lihat di arah bottom lane dengan minion yang masih besar dan ada Emo Vendor ditarik 2 target, namun tidak ada follow up damage. Kali ini coba dibalikin sama teman-teman dari MBR. Lasit Sanity berhasil connect karena 3-2 target ternyata. Coba dibaling time lagi, namun di sisi lain turret berhasil diamankan dari teman-teman Alter Ego. Bakal mengejar kah kali ini? Masih ada Scroll yang sangat baik, masih tidak ada Peter Extract dan masih bisa survive lagi. Masih bisa survive lagi dari teman-teman MBR Delfin. Defense yang cukup solid ya, bisa dibilang menahan teman-teman dari Alter Ego untuk tidak bisa semudah itu menutup gamenya. Tapi hati-hati, kita lihat Farid defensi Nancy bakal coba untuk Valitar muka depan, masih bisa dihindari kali ini. Hanya sedikit mencolek saja, memberikan tekanan, menakut-nakuti saja. Tapi kalau gue rasa Alter Ego ini mungkin butuh Lord atau enggak mereka culik satu baru bisa di end. Kalau enggak salah satu dari itu kayaknya masih belum bisa sih untuk maksain 5 versus 5, karena bisa kita lihat defense yang dilakukan oleh MBR ini solid banget. Jadi susah kalau bisa ditembus di 5 versus 5, apalagi Navileranya udah mulai berasa sakitnya ya. Strike lagi, run-run sakit banget ini, ya ampun. Tadi memang sempat dibalas namun harus speaker ternyata dari Navilera. Berhasil di lethal counter, 1 immortal pecah dari Pixie. Coba ditabrak lagi kali ini dengan Taya dan berhasil mendapatkan kill. Sementara di mid lane Fancy Nancy-nya berhasil untuk cut 1 wave dari minionnya. Baru aja gue bilang belum selesai, belum kering, bahkan menurut gue ini nggak bisa kalau buat maksain teamfight 5 versus 5, karena defense yang dilakukan oleh teman-teman dari MBR Delphi solid banget dilakukan, dan akhirnya satu player berhasil terpick off gitu. Mereka nggak expect kalau ternyata dari Brodinya sesakit itu, dan mungkin ini harus menunggu dari seorang Pixie hidup dulu baru bisa gerak area yang lain, entah itu objektif atau push relay sekaligus ya. Dan oke, ada Politar Moon yang masih belum connect karena siapapun. Percobaan push yang cukup baik sebetulnya, di mana ada 3 pemain dari MBR yang komit ke arah mid lane. Namun mereka memang harus berhati-hati sih, karena Yusun Shin dari Stacy ini udah full item mungkin, dan udah sakit banget damage-nya. Jadi udah harus diperhatikan lagi. Sementara kita lihat dari sini dia ada di bagian bawah, coba dikeroyok. Kali ini sudah ada Last Insanity defensif keluar, ditabrak juga dengan Sibling Eagle, mau tidak mau harus meledak, dan masih bisa ada backup dari teman-teman Alter Ego dan harus mundur sebenarnya dari MBR. Harus mundur terlebih dahulu, tapi sakit banget nyata. Dari Rudrun harus mundur terlebih dahulu, gila. Itu sih dari Navileranya udah ampun ya damage-nya. Dan sebentar itu Esmeralda atau Residency diutus untuk melakukan split push lagi dan lagi melakukan tugasnya seperti biasa. Akan coba untuk memberikan distraksi dari seorang Residency kali ini, di mana akhirnya Balmonia bakalan jalan ke bawah. Menang push dari Residency, artinya Residency kalau join ke arah team fight ini bakal pas 5. Tapi kita tarik di restrek dibuka kali ini. Pixie yang cukup kuat di arah depan, terlalu offside, tidak ada backup dari teman-temannya, bakal coba ditabrak kali ini. Pixie harus mundur terlebih dahulu, tapi ada Last Sanity langsung aja masuk ke arah satu player, memecahkan immortal yang dimiliki oleh seorang Lunar kali ini. Tapi juga harus satu player lagi pecah immortalnya, di mana shutdown berhasil didapatkan, yaitu Brodinya harus hilang dari 6 player tersisa. 4 player aja kali ini harus mundur, dibakar-bakar. Bowling Star menunjuk terbaik dari seorang Fascinasi. Pecah lagi di sana, Lalanix harus mundur. Pindah dibuka untuk memukul mundur dan Taya terlambat untuk join ke team fight-nya. Ini sih 2 player bakalan susah buat defense, karena kita lihat dari Ana nggak punya feeder strike.
Oke, dan sudah berkumpul kali ini pemain dari Alter Ego dan Lasting Sanity di open. Meledak ke arah Ana juga harus down. Menyisakan satu Taya. Coba untuk di defense mati-matian, namun ini masih ada fire missile dibakar terus-menerus dan sakit banget memang damage dari Sun Shin-nya. Masih punya immortal memang, dan kali ini sudah dikeroyok, dikepung, dan Falling Star Moon coba untuk menghalangi dan akhirnya berhasil mendapatkan poin penuh. Yes, 2-0 berhasil dimenangkan oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx. Congratulations, poin penuh, 3 poin lagi untuk di klasmennya. Dan nice try buat teman-teman dari MBR Delphin. Defensif yang cukup kuat ternyata dipertunjukkan oleh MBR. Dan bisa kita lihat dari match resultnya di mana Navillera keluar sebagai MVP. Kita bisa akuin tadi Navillera itu cukup menahan gamenya ya dengan item yang sudah dia miliki, walaupun immortalnya harus pecah tadi dan tershutdown. Ya mungkin itu adalah satu upaya yang sangat ngotot dari teman-teman Alter Ego. Dan kalau kita lihat ISS yang dapat MVP itu kita juga setuju ya, karena balik lagi kita sempat melihat ISS-nya tuh di early game nggak ada yang ganggu dari top lane ke bot lane, dia tuh sendirian ya, nggak ada yang ganggu gitu, kayak ISS-nya tuh nggak ada, dicuekin gitu. Dan akhirnya dia farmingnya dapat banyak dan damage dari ISS-nya tuh nggak bisa ditahan gitu. Sebenarnya poin pentingnya tuh di war terakhirnya tadi sih, dimana memang dari dari Fancy Nancy-nya udah ngunggulin cut di atas dan dia bisa banget join. Sementara dari teman-teman MBR juga